And I am telling you. Kita ada di Vistalk series Vokal Department bareng Ibu Sarita. Yeay. Ini aku pegang mic-nya biar kayak kesannya lagi kayak vokalis kontemporer gitu, Bu. Kamu professional singer ya? Enggak, aku professional talker. Oke. Emang cerewet aja dari lahirnya gitu. Oke. Gue udah speechless. Speechless. Terus nyanyi lagi. Ini setiap kata nyanyi. Setiap kata nyanyi. Karena kita lagi vokal kontemporer. Tapi gue gak bisa jazz. Gue gak bisa. Oh gitu, oke. Jadi gimana? Yang penting bisa ngajar ya, Bu ya? Iya dong. Oh iya dong. Loh kalau ngantar murid-murid gue jadi apa? Gue bisa ngajar. Gimana? Balik lagi di Vistalk, Fakultas Ilmu Seni Talk. Jadi yang buat gak tahu nih, Vistalk itu adalah artinya itu ya teman-teman. Fakultas Ilmu Seni Talk. Vistalk. Iya bener. Iya kalau Vistalk ini udah sore by the way, jadi gue agak sedikit fatigue. But anyways, we're going to have fun. Dan sambil nemenin kalian mungkin lagi balik macet dari kantor Jakarta, ya kan? Atau mungkin lagi... Mohon maaf, kita ini podcast apa radio. Tapi yang penting kita ketika kalian ngeplay ini, tadi udah dibuka dengan nyanyian, ya, jadi ya it's okay, semuanya akan fine-fine aja hari ini karena ada Ibu Sarita dari Vokal Departemen Kom UPH. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Udah tadi. Oh udah tadi. Ya udah gak apa-apa biar lu seneng. But Sarita, tadi kan kita udah, tadi sih belum ngapa-ngapain ya, cuman sekarang kita mau ngobrolin soal Vokal Departemen di sini. Menurut aku is a weird department yang agak sedikit tidak terekspos gitu. Menurut aku ya. Oke. Vokal yang mana dulu nih? Vokal, nah itu dia. Kan Badan blurred lines. Iya kan. Jadi gimana? sebenarnya di UPH itu ada berapa sih vokal? Maksudnya vokal departemen itu ada berapa? Vokal department ada dua, dibagi jadi dua. So basically sebenarnya kita nggak membagi literally jadi dua, tapi memang ada dua peminatan performance gitu. Jadi yang pertama itu kan performance classical performance. So of course the vocalnya classical voice. Jadi terus ada peminatan performance pop and jazz, and there is voice performance di pop and jazz gitu. Jadi ya sekarang yang kebetulan yang saya bawahi dua-duanya adalah satu vokal klasik dan satu lagi vokal pop jazz gitu. Jadi ada dua ya? Yes, kalau maksudnya secara general ya, secara peminatannya gitu. Berarti kan misalnya mahasiswa, aku anak SMA nih mau masuk UPH ngambil peminatan ya, ngambil peminatannya vokal. Itu dari situ mereka bisa pilih klasik atau kontemporer gitu ya? Sebenarnya tergantung, mereka harus pilih peminatannya dulu. Mereka mau pilih performance-nya klasikal atau pop jazz, which is kontemporer. Gitu. Kalau mereka maunya lebih, I don't want to sing classic, so go to the pop jazz gitu. Tapi make sure juga di pop jazz ini gitu ya, bukan cuman kita belajar satu genre loh di vokalnya gitu. So we learn a lot of genre gitu. Jadi kita ada jazz, kita ada R&B, kita ada blues, kita juga ada country atau Motown, dan yang paling sering adalah musical, Broadway. Nah tapi itu berbeda dengan klasikal. Klasikal, kalau perform klasikal apa aja sih yang bakal dipelajarin? Klasikal sih sejauh ini art songs, we have German, lieder German, terus French, English, Italian, and also kita ada opera, aria. Terus kita juga, some of them sings also oratorio gitu. Dan ada beberapa juga kok anak-anak klasik gitu yang aktif atau maksudnya yang masih sering bernyanyi musicals gitu. Karena di senior dan junior hearing recital mereka kita memperbolehkan satu repertoar gitu. Untuk anak-anak klasikal to sing musicals gitu. Oke, buat yang gak tahu repertoar tuh apa sih? Kan kita lagi ngomongnya ke general public nih. Sorry. Jadi ya repertoar itu bahan-bahan lah. Numbers of the songs gitu. Berapa banyak lagu yang dipilih gitu? Istilahnya lagu. Repertoar tuh bahan-bahan. Gitu. Jadi buat yang gak tahu kalau repertoar itu ya itu ya.
Jadi berarti kalau misalnya aku anak SMA nih mau masuk UPH Conservatory of Music. Terus pilihnya vokal. Berarti harus pilih peminatannya dulu. Exactly. Klasik atau pop and jazz gitu ya. Terus nanti kalau misalnya udah pilih baru nanti di setiap peminatan vokalnya ini. Di setiap apa sih bilangnya peminatan atau peminatan performance ada genre-genrenya lagi. Ya, betul. Terus klasik ada genre-genrenya lagi gitu. Dan you will learn that throughout your life in UPH. Yes, gitu ya. Betul. Minornya berarti bisa bebas ya Ci? Atau memang wajib piano atau ini? Sama. Oh kalau minor kalau kita ambil majornya vokal gitu ya. Oh of course minornya kan boleh pilih kan sejauh ini gitu. Tapi ya of course nggak se-advance Anda ambil major. Betul. Gitu. Ya kalau Anda advance bagus. Hidup Anda akan menyenangkan gitu ya. Tapi kalau memang belum advance dan let's say intermediate gitu ya, ya bisa juga gitu ambil instrumen lain. Terus kalau misalnya aku pilih piano pop and jazz sebagai peminatan, ya kan? Pop and jazz peminatan, terus piano. Bisakah minornya vokal? Oh bisa sekali. Nah minor vokal pun juga boleh milih. Mau minor vokal klasik atau vokal kontemporer gitu. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau misalnya pilih piano klasik, bisa gak pilih minornya vokal kontemporer? As far as I know, yes. Bisa seharusnya. Seharusnya ya. Saya gak tahu kebijakannya gimana gitu sekarang karena itu bukan ranah saya gitu sebenarnya. Tapi as far as I know, they can choose tergantung dosennya pada saat itu tersedia atau tidak. As far as I know ya. Gitu. Tapi so far, how are you dealing with leading this department di vokal department? Is it challenging untuk kayak membagi dua personality yang berbeda ya kan? Pop and jazz pasti kan lebih ke ya kan lebih apa sih namanya? Lebih membumi gitu. Kalau yang klasik kan memang ada certain groups of people segmented sekali gitu. Ini yang kamu tanyain di tahun ini atau tahun-tahun sebelum for so long deh. Okay. Selama Cici pegang vokal departemen. Sebenarnya aku pegang vokal departemen tuh baru di tahun ini. Sebelumnya aku hanya part timer yang di vokal kontemporer atau vokal pop and jazz gitu ya. Kalau kamu tanya se-challenging apa? Kalau untuk challenging ranahnya kayak classical dengan pop jazz, basically I'm someone who came from classical background. Gitu. S1 saya classical voice gitu. Tapi selama saya S1, I also explores a lot of things gitu. Termasuk Broadway gitu. Jadi kalau dibilang challengingnya beda ranah. Bukan challenging permasalahan di genre ya seperti apa, mengaturnya seperti apa, tapi challenging lebih ke how to build or how to expose this vocal department to others, to public gitu. Yang dimana sebenarnya kalau kita lihat kalau kontemporer ya, pop jazz gitu ya. Nowadays people sing it, right? I mean you can hear it every time, everywhere, dimanapun Anda berada gitu. Even in this cafe gitu kan. Everyone sings pop. Bahkan di shower aja kamu juga singing gitu kan. Only certain people yang memang dia ada di ranah klasikal yang akan benar-benar sangat enjoy mendengarkan klasikal gitu. Nah, tapi ya challengingnya adalah ini salah satu hal yang bisa saya bilang challenging. Kenapa? Karena it's not easy to let people know that classics it's not something different gitu. Sebenarnya klasik itu musik, tapi sometimes orang melihatnya adalah oh what is that, oh apa ini gitu, ya kan maksudnya, iya kan. Phantom of Opera. Iya gitu, karena kesehari-hari mereka dengernya dengernya lagu pop gitu kan, lagu Nina Bobo misalnya, gak usah sebut kita sebutnya Nina Bobo gitu ya, maksudnya karena nggak terbiasa. Jadi sebenarnya klasikal kan sama-sama musik ya. Gitu sebenarnya. Tapi asing aja gitu ya. Asing, itu pasti asing. Karena di Indonesia sendiri memang belum se-booming di luar negeri. Gitu. Justru di luar negeri itu wow.
classical and Broadway and pop jazz itu semua 11-12 gitu. Bahkan di Asian sendiri beberapa negara udah classicalnya jauh lebih maju gitu. Udah head to head sama pop and jazz justru ya. Wow. Bahkan pop and jazznya malah. South Korea iya, contohnya. South Korea sendiri semuanya balance. Kalau South Korea ya. Waktu saya S1 di sana, classicals you can see every posters yang ada di Jihacheol. Jihacheol itu apa? Tangga, board. Subway. Di Subway lo bisa lihat poster classical. Siapa yang nyanyi, siapa yang apa. Ada konser ini, konser itu. You nyanyi can find, apa repertoarnya gitu. And there's a lot of classical halls that you can find. In every areas gitu ya. Lo bisa ketemu itu gitu. Sama halnya dengan musical gitu. Musical juga mereka sangat, ini banget ya. Sangat sangat genjor-genjornya. Waktu terakhir saya di sana, terakhir gue kapan ya? 2012. Kelihatan deh umur. Jadi itu memang di situ Broadway lagi gencar-gencarnya tuh. Nah itu juga kelihatan. So basically kalau Anda tanya South Korea itu ya semuanya balance ya. Mereka lebih ke balance gitu. Tapi paling menonjol ya klasik dan musical. Kan beda sama di Indonesia ya. Iya, Indonesia. It's two different things. Nah itu challengingnya saya gitu. Kenapa challengingnya adalah dimana saya harus gimana caranya kita bisa mengekspos lebih lagi gitu. Apalagi terutama classical voice ya gitu. Padahal sebenarnya bukan berarti orang yang belajar classical voice nggak bisa nyanyi kontemporer. Atau misalnya kalau kamu udah nyanyi pop and jazz berarti kamu nggak boleh belajar classical gitu misalnya. So basically these two area gitu ya. Itu bisa saling menguntungkan kok sebenarnya satu sama lain. Cuman tergantung kita melihat perspektifnya seperti apa. Would you say kayak ini bisa di blur pop and jazz? Gimana bisa di apa? Di blur. Blur tuh kayak di combine blend gitu. Kayak antara classical performances dan pop and jazz. Not in a sense kayak mereka ada di dalam panggung yang sama. Tapi kayak misalnya I am a vocal student yang pilih konsentrasinya pop and jazz. Tapi can I still able to learn classical? Kalau mau bilang still able, yes, still able. Tapi emang kurikulum. Tapi memang untuk nanti kamu perform, you have to choose one. But to learn, for example, the technique of classical, which is it is very good for contemporary students gitu ya. Makanya sekarang nih kayak di UPH semua anak kontemporernya pop jazznya mereka tetap dapat nyanyi satu etude gitu. Entah itu kon-kon atau panovka which is nama etude-nya gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka tetap maintain and discipline their voice gitu. Breathingnya, placementnya, posture mereka ketika nyanyi atau phrasesnya gitu. Jadi makanya saya bilang win-win solution, saling menguntungkan aja gitu. Tapi memang untuk perform, jadi gini, kalau Anda memutuskan untuk menjadi penyanyi pop jazz atau penyanyi kontemporer gitu, classical ini bisa menunjang Anda, mensupport gitu. Tapi bukan berarti misalnya, so you also can sing classicals, but you also a classical performers. I think it's a different way ya. Kita nggak bisa apple to apple karena ini beda musik. Mungkin gitu. different market? I'm not saying market. Maybe it's more into kayak gini lah. Kayak beda merek. Gimana sih? Sama-sama handphone. Beda merek aja sis gitu. Jadi kayak penggunaannya ya berbeda gitu. Terus ranahnya, stylenya, pedagogi pembelajarannya juga berbeda gitu. Cuman ya itu saya bilang sometimes apa yang ada di classical sometimes bisa menunjang pop atau kontemporer gitu misalnya gitu. Jadi itu yang mungkin orang banyak moments itu ya atau information. Misinformation. Di mana pikir classical semuanya harus yang gitu ya, tinggi-tinggi gitu ya. Well, I mean to be frank, that's how citizens see classicals gitu. Citizens means masyarakat, berarti kan? Citizen. Netizen deh. Gitu ya. Maksudnya tapi sebenarnya classical it's something that is beautiful, you know. You don't have to like it 100% gitu. Mungkin kita bisa belajar untuk mendengarkan itu sebenarnya gitu loh. Dan makanya
kalau kita lihat di sini kayak major vokal kontemporer dengan major vokal klasiknya gitu ya. Mereka saling ngedengerin satu sama lain kayak oh it's amazing like oh this girl can hit this high notes in a very long seconds gitu misalnya. Terus satu lagi ngelihat ngelihat anak-anak klasik, ngelihat anak pop jazz gitu ya. Hah, skate-nya cepet amat, kok dia bisa kayak gitu ya gitu. So basically itulah gitu yang sebenarnya buat memperkaya anak-anak satu sama lain ya. But well, that's a challenge. Still a challenge until now gitu. Oke. Jadi kita berdoa aja ya gitu. Kita doakan yang terbaik supaya both concentration can learn from each other juga gitu kan. Wow, oke. Wow. Ternyata emang vokal departemen di kom itu seserius itu berarti ya. Oh serius sekali kita. Untuk. Gak pernah bercanda kita. Bener-bener gak pernah bercanda. Untuk bener-bener, no what I mean kayak ketika pop and jazz bener-bener lagi belajar tentang what they are trying to achieve di dalam their realm of personal apa sih endeavor bilangnya kayak personal berusaha gitu untuk menjadi orang penyanyi jazz atau penyanyi pop profesional. Metode-metode dari klasik itu juga sangat menunjang mereka untuk bisa in some point ini ya untuk bisa bernyanyi dengan lebih oke. In the other hand, klasikal juga kayak bisa belajar untuk kayak how to creative sketch gitu kan. Ya misalnya mungkin lebih kayak ke gimana caranya mengeksplor style wise yang ada di kontemporer, yang ada di dunia musik kontemporer. Mungkin lebih seperti itu ya. Cuman memang kalau. Tapi pasti akan ada perbedaan loh ya. Betul. Saya gak bilang kayak misalnya which is good if we can find someone that can sing classical 100% and sing jazz 100%. Well, that's good. I'm gonna find that students though, gitu kan. Cuman maksudnya adalah itu saling win-win solutions. Apa ya bahasanya ya? Saling menguntungkan tuh apa ya? Simbiosis mutualisme. Ya ampun, ketahuan nilai biologi gue. Oke, siap. Kayak soalnya musik yang lebih bagus kan? Iya. Jadi simbiosis mutualismenya itu harus ditemukan gitu kan. Benar. Tapi yang aku perhatikan juga nih dari students kita di pop and jazz dan di classical performances, yang mereka pelajarin itu meskipun dari tadi kita udah advertising ini kayak the classic and pop itu is the same thing gitu kan. We're not advertising, we're give them information. Right? It's like classical vocal and pop and jazz vocal is music in a way. It's like it's the same thing, not really thing tapi kayak function or type. Oke. Ya kan, dari tadi kan kita ngobrolinnya kan kayak gitu. But ketika aku ngelihat students yang bekerja sama dengan aku nih, kan aku staff kan ceritanya. Bukan cerita emang beneran. Aku staff di kom, ketika bekerja sama dengan teman-teman yang klasik, teman-teman yang pop and jazz, they have totally different curriculum yang benar-benar menurut aku beda banget gitu apa yang mereka pelajarin pop and jazz dan classical ini ya kayak klasik tuh mereka belajar repertoarnya style-nya lebih klasik, terus kalau yang pop and jazz ya repertoarnya lebih yang up to date or lebih ke style wise aja genre-nya lebih luas gitu. R&B terus apalagi sih tadi blues, jazz sama musical. Broadway musical terus kalau yang klasik art song, art song, terus opera aria dan lain sebagainya yang tadi udah disebutin juga. That's apa ya? Menurut aku, as a student of vocal, it's a good thing untuk kayak bisa saling belajar dari satu sama lain. Yeah. Wouldn't you say that? Yeah, of course. I mean, I got that a lot gitu ketika saya di Korea gitu ya. Waktu itu kan saya classical performance bukan classically lagi gitu, classical performance. Dan di satu sisi di anak teaternya itu mereka semua, kita kan punya departemen teater lagi gitu ya. Departemen teaternya itu mereka juga anak-anaknya kan nyanyi Broadway gitu. So basically dan semua pengajarnya semua itu dari pengajar klasikal. Basically gitu sebenarnya. Jadi kalau saya sih lebih ngeliatnya gini, ketika kita melihat atau mendengar genre lainnya gitu ya.
kita nggak harus menguasai genre itu gitu. Cuman yang penting Anda bisa mengerti karakter genre itu, that's enough buat saya ya. Karena kalau kita jadinya dengerin terus kita literally 100% ngikutin, itu namanya imitate gitu. Which is itu yang banyak terjadi juga sebenarnya nowadays ya. Tapi ketika kayak misalnya anak klasikal, mereka mendengar orang yang nyanyi di pop atau jazz atau di Broadway atau dimanapun itu gitu ya. It's not wrong gitu. It's not something wrong, right? Itu bukan sesuatu hal yang salah. Itu cuman mereka mendengar aja gitu. Jadi ya sama halnya dengan anak pop jazz dan mendengar klasikal. Jadi dua-duanya itu bisa saling respect each other genre menurut saya ya gitu. Dan itu sangat penting loh buat kita as musician. So I think classical is more higher than jazz or jazz is more higher than classical. No, both of them buat saya itu equal. Karena dua-duanya musik gitu. Dan dua-duanya mempunyai keunikan tersendiri yang gak ada gitu di masing-masing. Kenapa kita harus membandingkan gitu loh menurut saya ya. Kalau saya selalu ajarin student saya sih begitu. Gitu. Satu sisi kamu harus respect dengan genre ini. Karena belum tentu kamu bisa menyanyikan apa yang dia nyanyikan. Betul. Sama halnya dengan yang genre satu lagi ya. Belum tentu kamu juga bisa nyanyiin apa yang dia nyanyiin. So why you have to think more high? Atau kamu harus lebih arogan gitu. Ya, itu kan menurut saya jadinya bumerang ya buat kita as a musicians gitu. Kalau buat saya ya. So that's why. Ketika kita melihat pekerjaan orang lain tuh terkesan lebih mudah dari apa yang kita kerjakan gitu kan. That's not a good thing to have ya guys. Jangan sampai kayak gitu. As a vocalist kan juga menurut aku kita juga penting untuk kita as if I'm a vocalist tapi kayak I'm gonna include myself. So kayak what I see as a vocalist ya either or meskipun itu kamu klasik, kamu pop. Would you say deh kayak setiap performer butuh semacam kayak integritas gitu yang dipelajari as a musician untuk be the top of everyone else. Pasti dong. Ya pasti dong, oke. Anda mau jadi musisi seperti apa kalau gak punya integritas dan attitude yang baik? Bikin marah nih, darah nih gue. Enggak. How do we learn it gitu maksudnya? Respect the process. Respect the process. That's all. Kalau Anda gak bisa merespect proses atau sebuah progress, then you're not. I'm very sorry to say. This is my perspective. Yes. I'm not going to say this. Buat saya kalau Anda mengatakan diri Anda seorang musisi gitu ya. Kalau hanya cuma mau memikirkan output. Then I think the quality of that output it's just standard. But if you call yourself as a musician and you have a good little progress, yang dimana little progress itu dibangun, kita hargai setiap prosesnya, kita pelajarin lagi setiap prosesnya, itu pasti resultsnya akan jadi good quality results. Gitu. Itu yang selalu saya tanamin sama murid major saya gitu. Saya bilang, saya gak peduli kamu siapa. Kamu penyanyi di luar, kamu anak presiden kayak gitu. Mau anak siapa kek gitu ya. Bapak lo siapa gitu. Siapapun kamu. Kamu gitu adanya Yesus gitu. Itu lebay banget. Jesus. Worship nih. Oke. Fokus. Jadi. Enggak, maksudnya saya selalu bilang, saya gak peduli kamu di luar itu punya kegiatan apapun. I mean, I do respect what you're doing outside the schools. But when you are in my major, be focused on what we're doing right now gitu. Kalau saya bilang minggu ini seperti ini, minggu depan tolong setidaknya Anda dilatih dan Anda bisa aplikasikan itu. Jangan sampai di minggu depan Anda datang tangan kosong, saya ngulang lagi gitu. Apa yang saya omongin di minggu itu. Kalau kayak gitu Anda namanya nambahin beban hidup saya gitu. Karena jadinya apa? Kita kan jadinya harus mengulang hal yang sama. Apakah itu proses? Apakah itu sebuah proses yang menghasilkan result? Enggak gitu. Kalau misalnya dalam setiap pertemuan kita bisa ada little progress ya itu pasti akan jadi result yang baik gitu. Sekecil apapun progress itu. Sekecil apapun itu namanya udah progress kok. Don't be too hard on yourself gitu. So I think if there is a progress, it means that you take it seriously. Gitu loh. Ya you try to be better kan at least. Iya benar. At least ya maksudnya kayak
kalau ada kelihatan progres meskipun sedikit, then you give effort to it gitu kan. Tapi kalau misalnya tetap sama aja kayak minggu-minggu lalu, berarti kan you don't care about it, then you don't try gitu kan. Gitu ya, sesimpel itu loh. Walaupun bilangnya, ya bukannya gue gak, kalau anak zaman sekarang kan gini kan. Kayak, enggak sih Kak, aku tuh gak kayak gitu sebenarnya, maksudnya kayak aku tuh berusaha banget, tapi kok gak bisa-bisa ya. Gitu kan. Anak zaman sekarang semua ngomongnya, gue gimana deh. Tapi kan aku Enggak, jadi kayak kadang mereka suka denial sama dirinya. Ngerasa kayak Kak udah berbeban kok aku udah berat latihan gitu. tapi kenapa ya kok aku kayaknya gak bisa-bisa. Kamu apa yang kau latih ngulangin Kak, nyanyi dari awal sampai akhir. Udah gitu doang, udah. Tapi kamu gak tahu apa yang salah dengan dirimu atau apa yang salah dengan part-partnya. Bagian mana yang harus kamu detailkan, kamu tahu gak? Ya pokoknya aku nyanyi dari awal sampai akhir, then what's the point? That's not learning ya berarti ya. Iya, Then you gitu. have to dissect everything. Maksudnya kayak ketika kita nyanyi bukan serta-merta nyanyi doang terus gak didengerin apa yang dinyanyiin kan. Gitu. You have to be better at it. Sebenarnya berarti di situ Cici dan dosen-dosen lain di vokal departemen juga mengajarkan, maksudnya dari situ jadinya anak-anak belajar untuk self-diagnose mereka punya vokal juga berarti ya? Yes, of course. I'm so lucky that all of my lecturers in vocal department, we all in a one vision and missions to teach the students gitu ya, to guide the students. Kalau kita memang murid-murid ini harus bisa atau be able to reflect, evaluate apa yang mereka pelajarin. Gitu loh. Bahkan ada beberapa dosen yang saya tahu mereka bahkan tulis jurnal, suruh anaknya itu tulis jurnal gitu. Oh, wow. Termasuk kelas saya suruh anak saya minggu depan kamu tulis apa yang kamu pelajarin minggu ini sehingga di minggu depan kamu bisa take notes. Apa yang mesti waktu latihan, kebalik ya gue ya? Kebalik. Udah sore sis. Jadi hari ini kamu belajar apa, kamu tulis. Minggu depan kamu kirimkan ke saya dan kamu aplikasikan apa yang kamu tulis gitu. So basically, aduh itu kayak anak SD banget ya Kak. Ya terserah sih kalau misalnya mau melihat seperti itu gak apa-apa gitu. Kalau misalnya melihat itu seperti hal yang sepele ya terserah. Tapi buat saya it worked. Buat murid saya gitu. Jadi beberapa dosen termasuk saya kita ngelakuin itu gitu. Ada yang dosen suruh nulis jurnal. Beneran jurnal tuh yang kayak oke, di video ini kamu ngapain? Maksudnya si penyanyi ngapain? Jadi kayak seakan-akan kita disuruh untuk mengobserv gitu. Penyanyi-penyanyi yang jadi referensinya kita. Oke. Gitu. So yeah, I think that kind of things that we are doing right now gitu. Jadi seluruh lecturers vokal saya itu mereka memang benar-benar fokus untuk gimana caranya kita mengeluarkan karakter si mahasiswi vokal ini gitu loh. Supaya mereka benar-benar mengerti dengan apa yang terjadi dengan vokal mereka. Jadi bukan cuma yang penting gue nyanyi bagus, but also know what's wrong with their vocal if it's something's wrong gitu. Jadi kan, nangkep ya? Iya. Gitu. Jadi bukan berarti kita cuma fokus sama yang penting lo nyanyi bagus. Enggak, tapi kita lihat seberapa besar progres Anda. Kita lihat waktu semester 1, misalnya Anda belum bisa menyanyikan lagu A. Tapi kita lihat di semester 2 Anda sudah bisa menyanyikan lagu A. So kan yang kita lihat bukan bagusnya kan. Tetapi gimana caranya anak ini growth dari satu semester ke semester lain. Dengan dia bisa mengerti, memahami, mampu dan memahami. Tuh udah kayak tujuan pembelajaran gue. Mampu dan memahami apa yang dipelajarin di semester 1. Sehingga ketika semester 2 mereka ketemu dengan lagu dengan genre yang sama. Gitu, style wise yang sama tapi berbeda judul, mereka bisa mengaplikasikan itu. It's something that we can call it as a success gitu. Maksudnya itu succeed gitu. Kita succeed untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Dan itu yang kita kerjakan sekarang. So rather than the students have to sing in a good way, maksudnya good way like suaranya pokoknya harus bagus, harus gini, harus gitu. We cross the harus words gitu ya. We add more progress in the vision learning. and missions of ours gitu loh. Wow, such a strong ini ya. Harus karena kalau penekanan lah ya. Harus iya, gitu bener. karena kita udah di tingkat universitas, kita bukan lagi di tingkat kursus gitu yang bisa kita sesuka hati kita gitu ya. Maksudnya I'm not saying that informal institutions is not good, no, which is good gitu. Tapi kita berbeda ranah, nggak bisa apple to apple, benar ya. Jadi kita di university kita udah harus punya certain
standards yang harus dibangun gitu. Gimana caranya mahasiswa-mahasiswi vokal kita itu bisa menjadi seseorang yang profesional atau pedagog profesional nanti setelah mereka lulus, tetapi mempunyai attitude, behavior, dan integrity yang bagus dan tentunya godly character ya. Yes. Gitu. Luar biasa. Dan kalau di universitas, those goals are important ya. Maksudnya, and it has to every student. It has to be like that. It has to be like that. We are in a university level. Dan what do you expect? Ya nggak sih? Dan semua students vokal harus mencapai that goal sampai akhirnya mereka bisa dinyatakan lulus dan lulus dengan memiliki hati, godly character, and also pedagog and good techniques and everything. Iyalah gitu kan. Jadi ketika ditanya nih bedanya kuliah vokal dengan kursus vokal, bedanya kalau yang di kursus ya you don't have to reach that goal gitu kan. Karena ya menurut aku kalau di kursus kan ketika kamu kursus datang you there exercise, that's it. Dan setelah udah pulang lo mau exercise lagi itu that's your own decision gitu kan. Yes, betul. Tapi kalau di universitas you have to exercise sampai mencapai target itu gitu. Karena memang yang harus dilihat adalah of course kalau kurikulum di kursus ada sekolah musik yang bagus, yang benar-benar bisa menunjang anaknya gitu. Tapi we have to remember that ketika informal institutions itu mereka hanya bersifat sampingan. Ya, suplemen gitu. Suplemen lah ya, membangun, mensupport. Mensupport ya. Gitu. Tambahan. Mensupport, tambahan. Apalagi semuanya keluarin. Tapi kalau university itu adalah hidup Anda. Anda memilih untuk menjadi mahasiswa musik. That's the life that you have to fulfill until you graduate. True. Jadi bukan, makanya saya suka bingung gitu. Kayak misalnya, kenapa sih Kak, kok kita harus latihan tiap hari? Jawab sendiri, mikir sendiri. Menurut kita perlu napas gak tiap Gimana saat? coba? Gimana aku gak sampai ubun-ubun gitu ya. Tapi untungnya menurut major saya gak ada yang kayak gitu sih. Gitu. Cuma maksudnya ada beberapa ada gitu ya. Yang ada yang kayak, aduh kenapa sih harus ini setiap hari? Aduh kenapa sih gue harus belajar solfeggio teori? Guys, kalian di sekolah musik, kalian di University of Music gitu loh. What do you expect? Sejarah matematika gitu kan gak mungkin. Bener. Ya kan? Makanya saya suka bingung. Kayak gak, aduh gitu deh kayak ya well that's happened. Disuruh ini masuknya fakultas musik disuruh ngitungin raca. Tapi itu cuma 10% loh. 10%. When you want to enter University of Music, berarti ya Conservatory of Music di Universitas Pelita Harapan, that's what you have to take away from our podcast today. Karena music is your life. Kalau misalnya you take courses, I think itu you can still do your real life in a way. Kayak misalnya kamu kuliahnya hukum, terus kamu ngambil kursusnya piano or vokal. That's your other life, gitu kan? You know. That's your hobbies, maybe. Yeah, hobbies. Yeah. That or something that you want to pursue in another way. Tapi your real job, your real responsibility adalah hukum atau whatever your major is, gitu kan? Tapi kalau kamu kuliahnya musik and you keep on asking kayak why do we need to exercise? I think it's stupid gitu. Kayak misalnya kamu milih jurusan hukum, kenapa harus belajar UUD? Itu kan kayak nggak masuk akal gitu loh. Makanya ya harus inilah kita sadar diri ya gitu ya. Benar. Jadi memang ketika kita kuliah musik gini loh, makanya kan banyak orang yang nanya, kenapa sih kok kamu kuliahnya musik? Emang musik belajar apa? Nah. Can you realize why people ask you that questions gitu? Karena kamu nggak menunjukkan kamu itu anak musik. And you didn't let them know that you are music. That you are musicians or what you do is music. Gitu. Maksudnya contohnya gini, itu pernah terjadi di salah satu murid saya gitu. Dia ditanya sama omnya, kok kamu kamu kuliah musik ya? Kamu mau ngapain deh kuliah musik, mau jadi apa? Gimana omnya bisa convince dia ambil musik gitu ya. Kalau sehari-harinya dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah music students. What she did itu only kayak
misalnya hari ini masuk kuliah kampus, habis itu pulang hangout sama teman-temannya. Atau misalnya disuruh nyanyi atau disuruh main piano nggak pernah mau. Atau misalnya ditanyain ini nggak ngerti, ditanyain soal teori nggak ngerti gitu loh. Jadi ya gimana orang mau lihat gitu, Anda itu musik students dan gimana orang nggak bertanya gitu. Are you a music student and why you take music? What will you do? What will you be gitu kan? Jadi I think people will gonna ask that if you not ready to be a student music ya. Gitu jadi. Musical student. Gitu deh. Itu jauh. Kita bisa panjang banget sampai 70 hari kita bisa ngomongin ini. Capek bibir gue. Tapi itu aku setuju banget sih. Kayak kalau misalnya aku dulu mahasiswa komputer nih kan. Nah kalau mahasiswa komputer kelihatan mereka bring their laptops and ketika ada problem solving pasti yang ditanya lo bisa gak install ini gitu kan, pasti anak komputer identiknya seperti itu gitu. Nah when you put it on the case like a music students you gotta shine your light gitu kan. Ya gak sih? Shine light like a diamond, shine bright like a diamond. salah lirik style gue. Sunlight itu ini cuci baju cuci piring. Langsung nih orang-orang, apakah Anda ibu rumah tangga yang baik dan benar? Nanti soklinnya dipakai buat cuci piring lagi. Iya, kan kita tukeran. Sunlightnya buat yang semua coba-coba. Aduh, oh my god. But daripada kita ngomongin sabun, mending kita akhiri pembicaraan kita di Festock kali ini. Oke. Dan kalau misalnya kalian makin kepo nih dengan vokal departemen, lanjut aja dengerin episode-episode berikutnya. Nanti bakal ada Bu Sarita juga di bareng Cisasia ya Ci ya? Yes, betul. Bareng sama Cisasia. So we had a lot of things in vocal department, betul sekali. Ada apa lagi Ci? Udah itu aja ya? Enggak, kalau vokal department pasti nyanyi bukan nyapu gitu. Iya bener. Bukan tuning piano ya? Iya kan, kalau nyapu gue dicariin orang tuanya kan. Bener. Anak gue kenapa nyapu gitu. So basically music atau vocal department kita punya major itu individual lessons one-on-one. We also have an ensemble, small ensemble, big ensemble such as choir. We also have a cappella ensemble called Voxcom. You can search the IG of Voxcom UPH. You can find a lot of interested thingy tentang a cappella di situ. Jadi silakan research, silakan cari-cari. Sri Kandi UPH ya kalau boleh aku bilang. Kamu mau cari cewek-cewek cantik di musik? Yang bisa nyanyiin kamu ya setiap hari. Yang bisa hari. nyanyiin kamu setiap saat kamu. Oke, Ci Sarita, before we get we saying something crazy, we have to end our conversation di Festock this evening. Thank you so much teman-teman yang udah tune in. Tadi kita udah ngobrolin banyak hal dan takeaway is kayak kalau misalnya kalian mau become a music student, be a music student. Jadi jangan setengah-setengah. So sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you. God bless.